Sumpah di balik bayang api. Bagian 14. Kepulangan sang pengkhianat. Angin laut membawa aroma garam dan kabar kematian. Di pelabuhan Pahang, kapal dagang Majapahit ditemukan hangus terbakar, terapung tanpa awak. Pada tiang utama, terikat sehelai kain hitam bergambar naga melingkar, lambang yang belum pernah dikenali secara resmi, namun terasa akrab bagi Gajah Mada. Di Istana Majapahit, Gajah Mada membaca laporan itu dalam diam. Satu nama terus terngiang di pikirannya, nama yang sudah ia kubur bersama sejarah kelam masa lalu, Arya Tada. Dulu ia adalah guru, seorang mahapatih tua yang pernah membimbing Gajah Mada sebelum pensiun secara misterius. Tapi kabarnya menghilang setelah peristiwa kudeta gagal di masa awal pemerintahan Ratu Triphuwana. Dan kini, dari Laut Utara muncul desas-desus. Arya Tada hidup, dan ia telah berpaling dari tanah kelahirannya. Dalam sebuah pertemuan rahasia di Balai Paseban, Mpu Tandra membawa sebuah gulungan bambu dari mata-mata di Champa. Di dalamnya tertulis, Arya Tada tidak mati. Ia kini menjadi penasehat kerajaan Laut Utara yang mulai memperluas pengaruhnya ke perairan Nusantara. Ia mengajar mereka taktik Majapahit, mengenali celahnya, dan menyusun pasukan dari bekas pengikut Rakembar yang melarikan diri. Gajah Mada meremas gulungan itu. Matanya tajam seperti bara api. Kalau dia benar kembali, maka ini lebih dari sekadar penaklukan. Ini balas dendam. Dia Gitarja, yang kini aktif mendampingi pemerintahan, berkata pelan, "Apakah kau sanggup menghadapi dia, gurumu sendiri?" Mahapati itu menunduk sesaat. Lalu dengan suara rendah ia menjawab, "Aku telah bersumpah, bahkan jika bayangan datang dari masa laluku sendiri, aku tidak akan gentar." Dan malam itu Majapahit mulai bergerak. Utusan dikirim ke kerajaan sahabat, Bali, Sunda, dan Melayu, meminta dukungan laut. Para pendekar Bayangkara elit dipanggil kembali, termasuk mereka yang telah lama hidup dalam pengasingan. Benteng di Tuban diperkuat, dan armada perang dipusatkan di pelabuhan Trowulan. Namun satu pesan paling penting disampaikan langsung oleh Gajah Mada sendiri. Dalam surat yang dikirim melalui utusan tercepat ke utara. "Jika kau memang Arya Tada, dan darahmu masih mengalir dari tanah Majapahit, maka datanglah, bukan sebagai pengkhianat, tapi sebagai lawan yang akan kukubur sendiri." Langit di utara mendung, dan jauh di negeri seberang laut, seorang lelaki tua berdiri di atas kapal besi. Rambutnya putih, matanya tajam seperti pisau waktu. Ia membaca surat itu, lalu tersenyum kecil. "Akhirnya, kau mengundangku, Mada." Bersambung ke bagian 15, pertemuan dua zaman. Di sana Gajah Mada dan Arya Tada akan kembali bertemu. Bukan sebagai murid dan guru, tapi sebagai manusia dua zaman yang berseteru. Nantikan lanjutannya hanya di komunitas Hadi Sampro.